بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita mampu melaksanakan sholat zuhur dan berkumpul di majlis ilmi ini yang penuh berkah. Amin. Salawat bertangkaikan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya masih berkesempatan untuk memberikan sepatah dua patahnya, karena sebaik-baiknya manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, dalam pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas tema mengenai menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Alhamdulillah. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya yakin semua warga Syariah Mobilindo orangnya pada bersyukur semua. Ya. Amin. Dari segala nikmat yang kecil ataupun yang besar, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Karena pada dasarnya Allah itu sudah banyak banget, ya, udah banyak banget jutaan kenikmatan yang sudah Allah berikan. Tapi kadangkala kita lupa akan mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan. Oksigen yang selalu kita hirup, nafas yang kita hirup, udara yang sejuk, ya, kita masih bisa dikasih air, kita masih bisa dikasih panas, kita masih bisa dikasih nafas, kita masih bisa dikasih mata untuk melihat, masih dikasih telinga untuk mendengar. Itu adalah sebuah kenikmatan yang perlu kita syukuri. Ya, makanya kalau syukur kita itu cuma nungguin duit ratusan juta baru kita bersyukur, itu salah. Jangan menunggu kita punya duit ratusan digit, ya, punya kita misalnya si Dika punya uang ratusan juta, ya, 200 juta baru bersyukur. Karena kenikmatan itu tidak melulu tentang uang. Dan kalau misalnya harta kita itu, ya, bukan yang harta banyak ataupun kenikmatan banyak, itu bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita syukuri. Kalau misalnya kita selalu nggak ada puasnya, nggak pernah bersyukur, itu bakal repot. Ya, makanya kata Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau misalnya kita ini bersyukur, wa idza ta'adzana rabbukum,
bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukuri dan jangan pernah kita mengkufur. Ya, kufur, kafir itu sama. Kenapa orang kafir itu kufur? Karena tidak mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan. Telah dari semenjak Nabi, makanya nih ya, kalau kita berkaca dari orang terdahulu, dari Nabi kita terdahulu, Nabi Adam itu diusir dari surga, itu keluar gara-gara makan buah satu kesalahan langsung di log out, ya langsung dipaksa log out dari surga. Lah kita yang belum tentu jelasnya ini surga atau neraka, ya masih betah banget sama maksiat, masih petantang, peteng-peteng. Syukur atas nikmat Allah kita jarang syukuri. Kadang-kala kita hilap, kadang-kala kita suka mengabaikan, suka meremehkan, selalu melihat ke atas, nggak pernah melihat ke bawah. Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihatnya ke atas dulu, melihat nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan ke orang lain yang jauh lebih dari kenikmatan yang ada pada dirinya, ya capek. Makanya sesekali jangan terus melihat ke atas, perlu juga kita melihat ke bawah. Kita masih bersyukur, masih diberi kesehatan. Di luar sana masih banyak orang yang sakit, masih belum ada yang bisa mengerjakan sholat zuhur berjamaah. Kita sudah bisa mengerjakan sholat zuhur berjamaah. Itu adalah sebuah kesyukuran yang kadangkala tidak kita syukuri, tidak pernah kita pikirkan. Di dalam hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bagus disebut batuk. ya, kalau misalnya nikmat yang kecil-kecil aja kita nggak pandai bersyukur, apalagi kalau nikmat itu sudah melimpah ruah. Ya. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Ya, makanya ada dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab hadis Arba'in, ya, ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, sakitmu, sehatmu sebelum sakitmu, luangmu sebelum waktu sempitmu. Nah, dalam hadis yang tadi diriwayatkan yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kita bisa berkaca bahwasanya bila mana kita selalu membanding-bandingkan, ya kita nggak pernah juga mengingat kesehatan kita ini, kebugaran tubuh kita ini, itu adalah sebuah kenikmatan, tapi jarang orang syukuri. Ya, paru-paru yang masih aman, masih sehat, ginjal yang masih sehat, mata yang tidak buta, telinga yang tidak tuli, mulut yang tidak bisu, itu adalah sebuah kenikmatan. Maka perlulah kita untuk selalu mengucapkan kata-kata tahmid, alhamdulillah.